Apa kabarnya kita semua? Semoga kita dalam keadaan yang sehat di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat di dalam tema Gereja Bijak Bermedia Sosial dengan subtema pada saat ini yaitu umat Kristen anti hoax. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa sekarang ini, di masa pandemi, di tengah ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi, kita juga diperhadapkan dengan ada begitu banyak berita yang simpang siur, berita yang terkadang kita tidak tahu kebenarannya, tetapi ada begitu banyak masyarakat yang mempercayai berita tersebut karena kurangnya pengetahuan kita tentang informasi-informasi yang tersebar luas di media sosial. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu sering kita kenal dengan sebutan hoax. Nah, apa itu hoax? Hoax atau di dalam istilah bahasa Indonesianya berita bohong adalah suatu informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah itu menjadi berita yang benar adanya, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya percaya dengan berita tersebut karena memang berita itu dibuat seolah-olah begitu nyata, benar-benar terjadi adanya di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita menghadapi berita-berita hoax-hoax tersebut yang tersebar luas di masyarakat, yang terkadang membuat kita menjadi percaya dan kita menjadi cemas karena berita tersebut? Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan dari satu ayat saja, yaitu kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Mari kita bersama-sama membaca. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saya ulangi lagi. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Satu ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita sebagai orang Kristen, sejak zaman Perjanjian Lama, hoax itu menjadi salah satu yang dilarang oleh firman Tuhan. Karena dikatakan hoax itu adalah suatu berita bohong yang tidak membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan kita kali ini pun, Musa menegaskan kepada seluruh umat Israel pada saat itu agar mereka tidak mempercayai dan jangan pula menyebarkan tentang berita bohong. Dikatakan janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, dikatakan dalam nas kita hari ini. Dikatakan bahwa berita bohong itu akan menjadi hal yang akan membawa bumerang bagi kehidupan orang percaya. Itu yang ditegaskan oleh Musa pada saat itu kepada umat Israel agar mereka tidak percaya dengan berita-berita yang belum terbukti kebenarannya, atau yang kita kenal sekarang ini dengan hoax. Berbohong dengan alasan apapun adalah salah, terlebih ketika seseorang menyebarkan berita bohong tersebut, sehingga akhirnya banyak orang yang menjadi percaya dan menjadi salah sikap, salah tanggapan karena berita bohong tersebut. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang percaya pada saat ini menyikapi berita-berita bohong, hoax-hoax yang tersebar di dalam masyarakat? Kita harus mengenali dulu apa-apa saja ciri dari berita bohong atau ciri hoax. Nah, saya akan kasih ciri-cirinya. Yang pertama itu, berita bohong atau hoax itu pasti menciptakan kecemasan, menciptakan kebencian dan permusuhan, serta lain-lainnya. Lalu sumbernya tidak jelas, tidak ada yang bisa diminta pertanggungjawaban atas berita tersebut. Lalu pesannya itu sepihak, sifatnya menyerang dan tidak netral atau berat sebelah.
Nah, dan juga dikatakan berita bohong itu pasti mencantum nama tokoh yang berpengaruh atau memakai nama yang mirip dengan media terkemuka. Dan yang selanjutnya memanfaatkan fanatisme. Judul dan pengantarnya provokatif, minta supaya di-share dan diviralkan, menggunakan argumen dan data yang sangat teknik supaya tampak ilmiah dan menjadi dipercaya. Lalu juga dikatakan artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan data dan fakta, serta menelintirkan pernyataan narasumbernya. Beritanya biasanya ditulis media abal-abal, memanipulasi foto dan keterangan, sehingga akhirnya berita yang sebenarnya adalah sebuah kebohongan menjadi sesuatu hal yang real, sesuatu hal yang nyata dan dipercaya oleh masyarakat. Kita harus tahu dan mengenali ciri-ciri ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah tahu ciri-ciri ini, apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen? Nah, kalau kita sudah tahu ciri-ciri dari hoax, kita mengenali berita-berita bohong yang tersebar di masyarakat, maka tindakan kita yang pertama, jangan menjadi penyebar. Kita koreksi kebenaran berita itu. Kalau tidak benar, kita jangan ikut menyebarkan berita hoax tersebut. Atau kalau kita mau memberitahukan kepada orang-orang, kita sampaikan bahwa itu adalah berita yang tidak benar, dan kita memberikan data-data yang benar kepada masyarakat. Karena dikatakan kita sebagai orang percaya, kita harus menyebarkan berita baik di dalam kehidupan kita sesuai dengan iman Kristen kita, yaitu bahwa kita meyakini kebenaran iman Kristen sebagai yang absolut. Lalu dikatakan di dalam kehidupan kita harus menyatakan fakta yang benar. Lalu kita sebagai orang percaya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik di dalam kehidupan kita. Selamat menjadi umat-umat Kristen yang anti hoax. Mari kita hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran Kristus, dan mari kita senantiasa meneliti kebenaran-kebenaran yang tersebar di dalam kehidupan kita supaya kita tidak menjadi korban dari hoax itu. Tuhan Yesus memberkati.